Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, iya, dari hari ke hari kemudian semakin tanda-tanda itu muncul di permukaan. Ya, yaitu tentu tanda-tanda rungkatnya nasab dari Bani Alawi yang hari ini mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan berdasarkan hasil tesis dari Ki Haji Manudel Bantani bahwa nasab mereka itu terbantah dan tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan di awal bahwa dari hari ke hari makin menunjukkan bahwa rungkatnya nasab Balawi ini tidak akan lama lagi, karena kemarin baru saja terjadi pertemuan antara Ki Haji Manudel Bantani, Gus Pelir dan kawan-kawan yang merupakan zuriat dari Wali Songo, kemudian bertemu dengan salah seorang calon presiden dari negara kesatuan Republik Indonesia menuju Pilpres 2024 yang akan datang, yaitu telah terjadi pertemuan antara Gus Fuad dan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan kawan-kawan dengan Pak Ganjar yang merupakan pasangan calon nomor urut 3, yaitu berpasangan dengan Mahfud MD. Ya, tentu pertemuan ini selain mungkin menyatakan dukungan bahwa Ki Haji Manudin Al-Bantani dan kawan-kawan Gus Pelerit akan mendukung penuh mungkin pasangan Ganjar Mahfud, tentu dengan alasan-alasan yang saya kira itu rasional. Selain itu kemudian dalam sebuah diskusi di pertemuan itu lalu Ki Haji Manudin Bantani dan Gus Pelerit menyampaikan juga soal bagaimana kelanjutan dari diskusi dari nasab Balawi ini, bagaimana kemudian bisa terjaga sejarah-sejarah dari Nusantara dan pemalsuan-pemalsuan makam yang selama ini terjadi itu bisa dicegah sejak dini dan tidak melakukan pengkaburan sejarah terhadap sejarah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, hal itu kemudian langsung disampaikan oleh Ki Haji Manudin Bantani dan Gus Pelerit langsung di hadapan salah seorang calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Ya, seperti apa kemudian selengkapnya diskusi yang terjadi dan dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Gus Fuad dan Ki Haji Manudin Bantani dan kawan-kawan ini, langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Iya gitu. Ini saran loh Pak Ganjar. Mohon maaf loh kalau mungkin tim pemenangan pemilu macam-macam nggak tersinggung ya apa-apa toh. Sing tersinggung itu Pak Ganjar mungkin timnya ya sudah urusan kan. Yaitu sebuah kesadaran bahwa kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia beserta budaya-budaya yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah tentang warisan-warisan dari leluhur kita, yaitu para wali songo yang telah terbukti menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya, beriringan dengan orang-orang Jawa Mojopahitan tanpa adanya gesekan yang berarti sampai agama Islam menyebar ke seluruh pelosok negeri Indonesia menjadi hampir 90%. Nah, itu yang harus dijaga sampai kapanpun. Curhatan tadi adalah curhatan rakyat dari kami kepada Presiden 2024. Sebagai orang tua tentunya Presiden itu juga wajar kalau menerima curhatan dari kaum sebelahnya. Jadi seorang presiden, seorang orang adalah pengayom dan orang tua. Ini curhatan anaknya yang satu, boleh juga nanti mengkonfirmasi kepada anak yang lainnya itu. Nanti anak dan anak bisa dipertemukan, tinggal ngadu dalil. Dan kita insya Allah karena sudah berbasis ilmiah, itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara pustaka maupun secara kajian tes DNA. Namun pada malam hari ini kami datang ini sebenarnya memang sudah punya keyakinan bahwa pasangan Bapak Mahfud, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini yang seirama dengan gerentak hati para Duriat Wali Songo yang memimpikan bangsa Indonesia tidak lagi bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Apalagi dia tinggal di Indonesia, menghirup udara leluhur kami, minum dari air yang senantiasa berulang keluar masuk ke tanah kami. Kami akan hormati siapapun mereka yang hidup di tanah kami sebagai tamu, sebagai saudara, tapi jangan sampai untuk menghina kami
kami sebagai bangsa Indonesia. Itu intinya. Dan ini bisa untuk nanti Bapak sebagai Presiden, sebagai orang tua kami semua, untuk ada masalah nih sedikit. Nanti mungkin di dalam bagaimana pemimpin ada langkah-langkah strategis. Ada bener nggak nih ada kuburan yang dipalsukan? Nanti bisa dicek. Menteri Perkuburan, ya bener nggak? Bisa aja nanti khusus Menteri anti kuburan hoak. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada nih laporannya, dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Betul nggak? Nanti di cross check. Betul nggak nih ada kebohongan nasab? Presiden mempunyai alat untuk mengetahuinya, yaitu tes DNA. Coba dipanggil ahlinya. Profesor Robin, coba ini dari IPB dilihat, betul nggak DNA-nya ini nggak jelas? Kan bisa curi rambutnya, lagi meleng dicuri rambutnya bisa aja. Dan itu sangat mampu. Malam inilah dari tiga ini kami mempunyai kesadaran gerakan hati yang sama itu, melihat sebenarnya nggak ingin ikut-ikutan politik karena kami lagi membawa misi besar. Menurut kami sangat besar untuk menjaga anak cucu kami ke depan ratusan tahun yang akan datang agar sejarahnya tidak berubah di masa yang akan datang. Tetapi ketika melihat bahwa jangan-jangan kalau kita nggak ikut-ikutan nanti Pak Ganjar bisa tersalib gitu, maka kami merasa memiliki kepedulian. Tadinya kami tidak ingin bahwa kesadaran kami ini yang kami berikan kepada masyarakat dianggap sebagai kesadaran politis, bukan kesadaran kebangsaan, kesadaran anak bangsa akan negerinya yang merasa akan dihinakan dan lain sebagainya oleh bangsa lain. Kami tidak ingin. Tapi ketika melihat bahwa kalau kita tidak ikut, nanti kemudian yang kita anggap terbaik ini kalah, kita tanggung jawab juga. Ada perasaan begitu. Walaupun saya insya Allah yakin mudah-mudahan Pak Ganjar ini bisa menjadi pemimpin kami. Kemudian dilihat dari yang paling memenuhi syarat, terutama bagi saya sendiri, saya itu orang yang melihat bahwa pemimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang harus dipimpin oleh pasangan mayoritas segala-galanya. Satu mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas paham keagamaan. Dari tiga ini, ya yang paling cocok itu satu mayoritas agama Islam, mayoritas suku orang Jawa, ya kan? Mayoritas paham keagamaan NU, yang dia itu orang Islam, nasionalisme, kemudian memiliki pasangan paham keagamaan Nahdlatul Ulama, ya Pak Ganjar. Yang satunya bukan orang Indonesia asli, walaupun wakilnya NU. Yang satu, yang nomor dua nasional tidak mewakili NU bagi kami. Ya yang lengkap itu pasangan super lengkap, ya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika kesadaran itu muncul dan kita merasa pasangan ini yang terbaik, ya tinggal apakah kita ini miliknya sendiri saja, apa kita perlu mengkonsolidasikan simpul-simpul dari mulai Banten sampai ke Banyuwangi itu untuk coba dikonsolidasikan agar pemahaman dan kesadaran yang sama itu ada manfaatnya. Karena kalau tidak dikonsolidasikan dan disimpulkan, mereka ngambek, menunggu kita nggak berani ngomong. Karena kenapa nggak berani ngomong? Ya kitanya tidak ada mengajaknya, nggak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa kita ini adalah daripada orang yang berhak untuk mengajak. Misalnya nggak ada tempelan berupa Pak Ganjar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ganjar setelah mendapat curhat itu mengetahui, tipologi orang-orang seperti ini yang aneh-aneh ini nih. Kira-kira nanti coba tim survei berapa orang, kira-kira berapa ribu orang. Bisa jadi jutaan, karena kesadaran ini sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan silaturahmi malam hari ini memiliki arti untuk bangsa dan negara yang sangat kami cintai. Demikian, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Gus Fuad Pleret sebagai penterjemah dari kata-kata saya yang kurang dimengerti. Tadi belum beliau selain masalah prestasi ini sebagai ulama, beliau ini adalah pengurus di LPM PBNU, lembaga bersama saya. Dan beliau juga merupakan ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Jadi nggak sekedar aneh, tapi memang ilmiahnya ini benar-benar ilmiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi saya akan memulai dengan sesuatu yang pahit, Mas Ganjar. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan Kiai Imat bahwa kita itu nggak mau ikut-ikutan politik. Karena waktu itu kita yakin Mas Ganjar itu jadi presiden. Ya. Masalahnya itu begini Mas Ganjar. Jadi saya cerita dikit ya latar belakang. Pada 2014 saya nggak dukung Pak Jokowi. Kenapa? Saya tahu Pak Jokowi akan menyakiti PDI. Itu saksinya mantan Bupati Bantul Mas Idham Samari. Nah ketika menjadi presiden Mas Idham bilang setelah Pak Jokowi nanti Mas Ganjar yang jadi presiden. Jadi Mas Idham itu ternyata dukung juga. Jadi yang bicara Pak Idham. Pak Idham setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa apa itu pamangku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden, enggak keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja seumur hidup saya nggak pernah mau mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah saya harus datang. Tanya Mas Imat, Kiai Imat, Pak Smogi, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan. Ya. Ini posisinya seperti ini. Jadi kita jangan enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang kita harus serius. Kita jangan mudah-mudahan Pak Ganjar presiden Pak Ganjar kose. Satu, apa jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu keponakannya Paman Osman Kin dia apa masalah. Jadi gimana kita jujur. Kalau kita mau menang, kalau ngomongnya kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis secara intelektual itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing jawab Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Ibu Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa ketemu. Iki dawuh Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Kemudian Pak iya kan gitu. Dan ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi rada halu-halu sithik lah. Aja dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nak ning dolan ning DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Ning kene aku piye? Jujur bae. Karena Pak Ganjar orang rokok, padahal ini rokoknya Profesor Greta jadi sehat. Tapi tidak usah kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden. Enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi orang gerakan-gerakan. Piye caranya Pak Ganjar orang masuk putaran kedua ya kan? Ya. Mampu kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti kalau ponakannya Paman Usman itu kan Ganjar terus. Gue jujur aja kita ngomong kayak gitu. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar, ini sebagai kiai mau terkenalin YouTube kabeh asli. Iya. Soalnya orang kita itu bukan tipe yang tukang pidato yang pinggir jalan apa kiai ngamen enggak itu. Kita bukan abdi dalam kesehatan bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenis dari atas sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu Pak algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah karena topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imat kene Banten ora paling terkenal. Nyatane bojone mung loro. Nah itu terkenal banget bojone Bapak. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau saya bojo dia itu junior saya. Bojoku Bapak toh. Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi, kamu Abiyamu tadi. Jadi ibunya kamu itu kan budi saya. Kamu
kayak orang tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku pilih Ganjar. Ditekani ponane si paman, aku tetap pilih Ganjar. Bagiku ada dua orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Motati atau Abu yang Motati, kemudian ada Bu Jainur, dan sama-sama gelisah nih Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri Kiai Junior orangnya wangi, ya kualat aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkara nanti Pak Ganjar jadi presiden, oh rasa tepung aku, gitu loh. Mau aku orang penting gitu. Aku boleh bagaimana soal itu. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan coba sama saya. Dana penelitian kamu bilang triliun Pak. Nanti disuet iuran atau tisu kantor. Nah itu, BRIN ini kayak idolanan, apa digawe ke laboratorium tes DNA. Orang nanti 100 miliar itu Pak, untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin, ya nanti aku hitung-hitungan ya, aku hitung titik. Intinya itu, kita mau melayani itu Pak Ganjar. Tes DNA ini siji, orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi, Ganjar Yahudi KB itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Proses Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku ke 14 atau 15 orang Jawa itu. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Itu murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, keturunannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngerti nggih Pak Romin ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang disekel. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti dites DNA. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marahinis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marahinis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar bisa dijabut-jabut kayak aku resah gak begitu lah. Jadi gini ya Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya piro terserah, bisa di Pleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan, kudu milih Pak Ganjar, merah milih Pak Ganjar. Ya wis negara Indonesia ono apa-apa tanggung jawab kasarannya begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Nah, punya Inor itu khawasul khawas. Nek Mbak Mufid kayak khas toh, garwannya kayak terus soalnya. Ukurannya bojo ya Pak. Makanya aku selalu nonton bukan Pak, karena bojo bapak Pak. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar orang menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada jejak tetapi perkembangan ini medeni menurut saya. Tak pikir itu orang sebrutal ini kan loh Pak, pertarungannya itu. Nah kita mau jujur loh. Jadi orang mau Fatihah nyambut kayak orang hati. Iya, jujur baik. Jadi moga Pak Ganjar responnya bagaimana, omongan saya yang brutal kayak gini, tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Jainur, saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh. Iya, saya kira telah kita saksikan bersama kemudian bagaimana sikap dari Gus Pleret dan kawan-kawan, Ki Haji Madunil Bantani dan kawan-kawan menjelang Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Gus Pleret menyampaikan bahwa dia bahkan akan berjuang dan dalam hati untuk pasangan Ganjar Mahfud. Jadi sikap ini kemudian bukan tidak beralasan, tapi saya kira adalah sikap yang cukup luar biasa dan beralasan. Walaupun kemudian ini itu hanya sikap yang bersifat mungkin untuk pribadi dan kawan-kawan seperjuangan mungkin yang dimaksud, bagaimana sikap ini kemudian bisa diterjemahkan kemudian dalam bentuk dukungan dan sebagainya. Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Madunil Bantani adalah sebuah dukungan yang cukup luar biasa juga kepada pasangan Ganjar Mahfud yang cukup beralasan juga, dan semoga itu juga adalah sebuah dukungan yang kemudian diterjemahkan untuk bagaimana ini bisa diaminkan juga oleh mungkin kawan-kawan yang lain. Dan yang paling penting buat Ki Haji Madunil Bantani dan kawan-kawan dan kita semua adalah bagaimana diskusi soal nasab ini akan berlanjut, dan mungkin sejak dini kita cegah lagi-lagi yang namanya terjadinya pembelokan sejarah dan pemalsuan makam di bumi Nusantara ini jangan sampai marak terjadi dan terus dilakukan oleh kelompok Bani Alawi ini, sehingga diskusi ini harus terus berlanjut untuk kemudian
sejak dini pencegahan itu terus dilakukan agar tidak terjadi lagi besok-besok setelah Pilpres 2024 yang akan datang ini tidak terjadi lagi pemalsuan makam dan pemulukan sejarah, sehingga sejarah dan makam-makam dari pahlawan Nusantara itu bisa terjaga dan ditahu dan dipelajari kembali oleh anak cucu kita yang akan datang. Nah, seperti apa kemudian kelanjutan dari ini? Mari terus kita ikuti perkembangannya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.